Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan mulai belajar bab baru, yaitu fungsi kuadrat. Jika di sebelumnya kita udah belajar persamaan kuadrat, lalu apa bedanya ya persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Oke, sebenarnya apa sih Pak fungsi kuadrat itu? Nah, ada dua kata nih, ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0, a, b, dan c-nya merupakan bilangan real. Sedangkan fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Jadi fungsi kuadrat ini merupakan sebuah fungsi yang memiliki derajat atau pangkat x tertingginya adalah angka 2. Ya, jadi x kuadrat. Nah, apa sih Pak fx itu? Nah, fx ini adalah bayangan hasil dari x. Sedangkan nilai x itu sendiri merupakan daerah asalnya. Berapa sih daerah asalnya? Nah, a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, sedangkan b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan bilangan konstanta. Nah, itu bagian-bagian dari bentuk umum fungsi kuadrat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, untuk setiap x akan menghasilkan sebuah nilai fx. Ingat ini ya, untuk setiap x akan selalu menghasilkan sebuah nilai fx. Jadi kalau adik-adik memasukkan nilai x ke sebuah persamaan fungsi kuadrat ini, dia akan memiliki satu nilai, dan itu disebut sebagai nilai hasil atau daerah hasil. Hal ini sesuai dengan definisi fungsi yang udah kalian pelajari di kelas 8, yang menyatakan bahwa setiap anggota daerah asal x memiliki tepat satu nilai fx. Sebagai contoh nih, misalkan Bapak punya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x min 7, dan x-nya sama dengan 4. Lah, cara menghitung nilai fx-nya sederhana, tinggal semua yang ada x-nya tinggal kalian ganti dengan angka 4. Maka f4 sama dengan 2 dikali 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 7. Setelah kita hitung, maka hasil dari f4 adalah 29. Gimana? Cukup paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai posisi grafik pada sumbu X. Ada dua jenis posisi ya pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika nilai a-nya lebih besar dari 0. Berarti bisa aja a-nya 1, a-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk kasus fungsi yang nilai a-nya lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya sudah pasti dia akan terbuka ke atas. Diingetin ya, jika nilai a-nya lebih besar dari 0, sudah dipastikan bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut pasti terbuka ke atas. Nah, ada 3 macam nih posisinya. Yang pertama, jika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya akan seperti ini. Yang kedua, jika diskriminannya hasilnya sama dengan 0, maka gambarnya akan seperti ini. Dan yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka gambarnya akan melayang di atas sumbu X. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, jika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0, nah diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya. Kalau dihitung hasilnya lebih besar dari 0, maka pasti posisi fungsi ya kuadrat ini akan memotong 2 titik pada sumbu X. 2 titik yang mana nih? Dia pasti akan memotong 2 titik kalau diskriminannya lebih besar dari 0. Lalu jika diskriminannya sama dengan 0, dia pasti akan menyinggung di 1 titik. Jadi dia akan menyinggung di sini 1 titik nih. Tapi jika diskriminannya ketika kalian hitung hasilnya kurang dari 0, artinya negatif diskriminannya, maka sudah dipastikan bahwa fungsi kuadrat tersebut tidak memiliki titik potong ya, atau dia pasti berada di atas sumbu X.
dan dia tidak menyinggung satu titik pun. Gitu. Gimana, bisa dipahami ya? Oke, sekarang tipe yang kedua, yaitu jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a-nya kurang dari 0, berarti negatif nih nilai a-nya bisa min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Maka ada 3 posisi juga. Yes, dan sudah dipastikan jika nilai a-nya negatif, maka grafik atau kurva dari fungsi kuadrat tersebut pasti akan terbukanya ke bawah. Ingetin ya, dia akan cemberut. Kalau a-nya kurang dari 0, dia pasti kurvanya terbuka ke bawah. Ada 3 posisi. Yang pertama sama kayak tadi ya. Jika diskriminannya ketika kalian hitung lebih besar dari 0, maka dia pasti akan memotong 2 titik. Cuma bedanya kurvanya pasti dia kebukanya ke bawah. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, dia pasti sama menyinggung 1 titik, tapi dia terbukanya ke bawah. Ya. Dan yang terakhir, jika diskriminannya ketika kalian hitung nilainya kurang dari 0, dia pasti tidak memiliki titik potong atau berada di bawah sumbu X. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukanlah posisi grafik fungsi berikut pada sumbu X. Yang pertama, jika ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x min 14. Oke, pertama kita punya fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 5x min 14. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita analisis dulu, kita cari nilai A, B, dan C-nya. Di sini pastikan ya bahwa A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya itu adalah min 14. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0, sudah dipastikan bahwa gambar dari kurva ini akan terbuka ke atas. Nah, selanjutnya tinggal kita cek diskriminannya. Ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka menjadi B kuadrat berarti 5 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 14. Maka kita dapat 25 plus ya, min 4 dikali min 14 plus 56. Maka hasilnya adalah 81. Artinya diskriminannya lebih besar dari 0. Karena diskriminannya lebih besar dari 0, sudah dipastikan bahwa dia akan memotong 2 titik pada sumbu X. Ya, maka posisi dari grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x min 14 yaitu terbuka ke atas dan memotong 2 titik pada sumbu X. Oke, kita lanjut ke soal yang B, bahwa fx-nya sama dengan min x kuadrat min 3x plus 10. Oke, kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya udah ketahuan ya, di sini min 1, B-nya min 3, dan C-nya 10. Nah, karena A-nya ini kurang dari 0, sudah dipastikan bahwa gambar dari grafik fungsi ini dia pasti terbukanya ke bawah. Ya, karena A-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya tinggal kita cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Maka min 3 dikuadratkan, min 4 dikali A-nya min 1 dikali C-nya 10. Ya. Oke. C-nya 10. Kita hitung. Min 3 kuadrat berarti min 3 dikali min 3, 9. Min 4 dikali min 1 plus 4 dikali 10 berarti plus 40. Maka hasilnya 49. Nah, 49 ini lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya, kalau diskriminan lebih besar dari 0, dia pasti memotong 2 titik. Dia pasti akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Nah, apa yang membedakan antara posisi A dan B? Posisi soal A dan soal B. Yaitu kalau soal A, gambar grafiknya pasti dia terbukanya ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Dan gambarnya dia akan memotong 2 titik pada sumbu X. Sedangkan untuk soal yang B, sudah dipastikan bahwa gambar dari grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke bawah karena nilai A-nya kurang dari 0. Dan sudah dipastikan juga bahwa grafik tersebut akan memotong 2 titik pada sumbu X. Gimana? Cukup mudah ya untuk materi ini? Cukup sekian materi kita pada hari ini.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.